Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kita. Nama saya Pendeta Ishak Arbaboy, Gembala Jemaat GPD El Sadai, RYP, Ketua Majelis Wilayah Kosiwo. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang memberikan kekuatan dan jaminan bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 hingga sampai pada ayat yang ke-6. Sebelumnya saya membaca firman Allah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Allah di sorga, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Saat ini kami membutuhkan firman-Mu yang hidup, yang senantiasa memberkati kami dan memimpin, menolong dan menyertai kami di segala waktu. Saat ini berilah Roh Kudus menerangi semua kebenaran firman Allah dalam hidup kami. Kiranya firman Allah menjadi rema dan senantiasa memberkati kami di sepanjang masa hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya baca Alkitab dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga sampai pada ayat yang ke-6. Firman Allah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya memberikan judul khotbah saya, berhasil dalam segala situasi. Seperti kata firman Allah, tadi saya bagi dalam beberapa bagian bagi kita menjadi isi perenungan bagi kita agar kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, pada ayat firman Allah tadi kita dengar bahwa berbahagialah orang yang berjalan menurut jalan yang dikehendaki Tuhan. Saya membawa kita pada ayat yang pertama tadi, pada bagian yang pertama, tidak mengikuti sistem dunia. Kehidupan kekristenan kita yang tidak mengikuti sistem dunia. Supaya mencapai keberhasilan dalam kehidupan kita, kita harus berani menolak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti Yusuf berani menolak yang menjadi halangan mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Yang kedua adalah berani menolak seperti Daniel ketika ditawarkan untuk menikmati santapan raja. Tapi Daniel dengan rekan-rekannya menolak makanan yang disembahkan kepada raja. Karena mereka menyembah kepada dewa atau Allah lain. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga adalah berani menolak seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Harus menolak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, berani menolak seperti Paulus. Pada ayat yang keempat,
Tadi kita mendengarkan bahwa bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Bagian yang kedua, pada saat ini saya membawa kita melihat bagian yang kedua. Tidak tunduk pada otoritas. Bagian yang kedua adalah kita tunduk pada otoritas Tuhan. Kita harus berani tunduk pada otoritas Tuhan. Pada ayat yang kedua tadi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya kita menjadi berhasil dalam segala situasi. Kita harus tunduk pada otoritas Tuhan. Siap menerima firman Allah. Seperti 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. Siap diubahkan oleh firman Allah. Seperti kisah para rasul pasal 7 ayat yang ke-11. Yang ketiga adalah siap melakukan firman Allah. Seperti Yakobus 1 ayat 22. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang berhasil. Pada ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang berhasil. Sesuai dengan ayat firman Allah pada saat ini, kita harus bertumbuh seperti pohon dekat tepian aliran air. Supaya kita berhasil dalam segala situasi, kita harus seperti pohon yang bertumbuh di tepi aliran air. Karena ketika kita ditanam di tepi aliran air, maka kita akan mendapat kesejukan. Maka kita akan mendapat kehidupan. Dan kita akan mendapat pemeliharaan Tuhan sepanjang masa. Sehingga kehidupan kita selalu berhasil. Seperti 1 Timotius pasal 4 ayat 13 dan 15. Kita akan menikmati pertumbuhan-pertumbuhan dari Allah. Allah sendiri akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Dia akan sendiri bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia sendiri akan bekerja dalam kehidupan kita untuk mencapai pada keberhasilan. Yang kedua adalah bertumbuh untuk memberkati. Tuhan memberi tanggung jawab dalam kehidupan kita. Ketika kita berhasil di sepanjang masa, karena kita mendekatkan diri pada Tuhan, karena kita berdiri di tepi aliran air, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam diri kita. Kita mau melayani Tuhan. Yang ketiga adalah tidak layu saat dalam pencobaan. Kita tidak akan layu dalam pencobaan. Karena kita menempatkan diri kita ada pada posisi Tuhan. Kita berada di tepi aliran air. Maka kita mendapat aliran air hidup yang memberikan kehidupan dalam diri kita. Kita akan hidup sepanjang masa. Kehidupan kita akan terus dituntun oleh Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi dunia yang terus mengacu dalam kehidupan kita. Tapi kita kalau berdiri di tepi aliran air. Kalau kita seperti pohon yang tetap berdiri di tepi aliran air. Kita tetap bertumbuh menuju arah kesempurnaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami sekalian. Yang saat ini hadir mendengarkan firman Allah. Karena kami percaya firman Allah sanggup menolong kami.
Karena firman Allah berkata, berbahagialah bagi mereka yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Saat ini kami percaya kami adalah orang-orang yang berbahagia. Berkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.